Cerita dimulai dari ruang interogasi. Mike Howell yang mulai diinterogasi oleh polisi. Di sana, polisi menaruh foto satu persatu, dan Mike disuruh untuk memilih foto tersebut. Tiba-tiba, Mike mengingat semua kejadian yang terjadi padanya, dan cerita pun dimulai. Berawal dari 3 hari yang lalu, Mike tinggal bersama dengan pacarnya yang bernama Puppy. Mereka bahagia tinggal bersama. Kemudian, Mike merencanakan untuk memberi kejutan liburan bersama pacarnya. Namun, di sana Mike mengacaukannya dan mereka tidak jadi berlibur. Akhirnya, mereka pulang. Tapi, ketika di jalan, mobil yang ditumpangi Mike dan Puppy diikuti mobil polisi. Kemudian, mereka menghentikan mobilnya. Lalu, polisi menghampiri mereka berdua. Ternyata, polisi tersebut mengenal mereka berdua. Di sana, polisi tersebut mengingatkan Mike untuk tidak meninggalkan ganjanya saat di luar, dan polisi membolehkan mereka pergi. Setibanya di rumah, Mike memasak telur, dan Puppy sedang mengembalikan pakaiannya yang ada di koper ke lemari. Kemudian, Mike memutar musik. Lalu, dia lupa dengan telurnya yang sudah gosong dan hampir terbakar. Kemudian Puppy pergi ke dapur untuk mematikan kompornya. Lalu Mike meminta maaf pada Puppy, dan Puppy merasa kesal. Scene berganti. Mike mulai bekerja di toko swalayan, dan dia mulai menata barang jualannya. Kemudian dia mulai asik menggambar. Gambarnya menceritakan sebuah cerita tentang Apollo 8. Lalu saat di luar toko, Mike dipantau oleh satelit. Scene berganti di kantor CIA. Lasseter mendapat panggilan rahasia, mengatakan bahwa Mike menjadi sasaran untuk dilenyapkan. Namun Lasseter tidak percaya, dan Lasseter ditunjuk untuk menjalankan operasi tersebut. Keesokan harinya, di markas CIA, Lasseter memanggil Yates yang sedang rapat, dan Yates menyudahi rapat tersebut. Lasseter marah ke Yates untuk menghentikan program Wiseman. Lasseter mempertanyakan Yates yang ikut campur dalam operasinya. Yates menyebutkan bahwa Mike berusaha meninggalkan kota tersebut, dan dia mencoba untuk melenyapkannya. Lasseter tidak terima, karena Mike adalah seorang manusia dan warga negara Amerika. Namun Yates masih ingin membunuh Mike. Scene berpindah. Di sana Mike bertemu dengan kawannya yang bernama Rose. Mike bertransaksi dengan temannya tersebut, dan ternyata mereka bertransaksi kembang api. Mike berencana membuat kejutan untuk Puppy, sang kekasihnya. Scene berganti. Mike melayani pelanggan yang membeli barang di tokonya. Di sana, Mike diawasi oleh Lasseter. Kemudian, Lasseter masuk ke tokonya, dan Mike masih sibuk menggambar. Lalu Mike dikagetkan oleh Lasseter, dan Lasseter mengucapkan kalimat aneh kepada Mike, dan Mike merasa heran. Kemudian Lasseter mengulangi kalimat tersebut berulang kali, dan Mike termenung sebentar. Setelah itu Mike menyuruh Lasseter untuk keluar. Malam pun tiba. Mike di dalam toko melihat keluar. Di sana terlihat orang yang mencurigakan yang sedang melakukan sesuatu di mobil Mike. Lalu Mike keluar dan menegur orang tersebut karena mereka melakukan hal yang mencurigakan terhadap mobilnya. Dan tiba-tiba dua pria tersebut menodongkan pisau dan pistol. Lalu Mike dengan refleksnya menangkis semua serangan, dan secara tidak sengaja Mike membunuh mereka berdua. Mike pun heran. Lalu Mike menelepon Puppy dan menceritakan bahwa dia telah membunuh orang, dan mobilnya hampir dirusak oleh kedua orang tersebut. Setelah itu Puppy datang ke toko Mike dan melihat dua mayat di sana. Seketika Puppy shock dengan apa yang dilakukan oleh Mike. Mike pun heran dengan tindakannya tersebut. Kemudian mobil polisi datang. Scene berganti. Si botak melaporkan ke Yates bahwa dua agennya telah terbunuh, dan Yates menuding bahwa Lasseter dibalik semua ini. Kemudian Yates menyuruh botak untuk menutup akses kota dan mencari Lasseter. Lalu mereka mengirim agen Crane dan Lauger. Scene berpindah. Mike dan Puppy ditahan di dalam sel. Mike masih mempertanyakan tindakannya tersebut yang telah membunuh dua orang, dan Mike teringat bahwa dia bertemu dengan Lasseter
dan dia mencoba mengingat ucapan dari Lasseter tersebut. Lalu dia mengucapkan kalimat yang dikatakan oleh Lasseter dan Mike tidak tahu artinya. Kemudian Mike dibawa ke ruangan interogasi bersama Pubi. Ketika Mike menjelaskan kejadian tersebut, tiba-tiba listrik padam dan mereka dibawa ke dalam sel. Kemudian, 2 agen datang menembaki polisi yang ada di sana. Lalu, Mike berhadapan dengan agen Logger dan agen Crane menghabisi semua polisi yang ada di sana. Dengan kemampuannya, Mike menghajar agen Logger dan Pubi menguncinya di dalam sel. Ketika agen Crane hendak menembak polisi yang sekarat, tiba-tiba listrik menyala. Dan dia melihat monitor, ternyata Mike ada di belakang agen Crane. Lalu Crane menembak Mike namun tidak kena. Setelah itu, agen Crane melempar granat namun granat tersebut ditangkap oleh Mike. Dan Mike mengembalikan granat tersebut. Terjadilah ledakan. Kemudian Mike mendatangi agen Crane lalu membunuhnya. Di sana, Lasseter melihat kantor polisi yang hancur dan dia menghubungi PT, teman kantornya. Dia mengatakan bahwa Yates telah memposisikan agennya untuk bertempur dan Lasseter membutuhkan bantuannya. Scene berganti. Mike dan Pubi kabur menuju ke tempat Rose. Di sana mereka berdua dikagetkan dengan Rose yang siap dengan senjatanya, lalu menyuruh mereka berdua untuk masuk ke rumah. Kemudian Yates memeriksa agennya dan di sana dia bertemu dengan agen Logger. Dan agen Logger tidak terima apa yang dilakukan Mike, dan agen Logger akan membalas perbuatan yang telah dilakukan Mike. Scene berpindah. Di sana Mike berusaha membuka borgolnya dibantu Rose. Lalu Rose kesal karena Mike membawa masalah ke rumahnya. Kemudian 2 teman Rose datang dan memberitahukan bahwa di kota tersebut sudah dikuasai pemerintah beserta para alien. Kemudian Rose menyalakan TV dan di sana terdapat foto Lasseter dan Mike. Mike menunjukkan bahwa wanita tersebut yang ditemuinya sebelumnya. Dan Rose bertanya ke Mike karena fotonya muncul di TV. Lalu Mike menceritakan semua dan dia merasakan dirinya seperti robot. Rose yang syok menodongkan pistol ke arah Mike dan secara sekejap pistol pindah ke tangan Mike. Mike meminta maaf dan mengembalikan pistolnya. Mike dan Pubi disuruh Rose untuk masuk ke ruangan dan Rose menutupnya. Kemudian tiba-tiba lampu menyala dan Mike melihat ke cermin dan dia terkesan. Scene berpindah. Di sana terlihat suplai yang dijatuhkan pesawat dan yang mendekatinya adalah Lasseter. Dan di dalam suplai terdapat senjata dan dokumen tentang agen milik Yek. Kemudian scene berpindah. Pete ditelepon Yek dan dia menanyakan tentang suplai yang dikirimnya tersebut. Dan Pete terbengong mendengar perkataan Yek. Lalu Pete mendapat telepon dari Lasseter dan dia disuruh untuk menghubungi Kruger. Kemudian Pete memberitahukan bahwa dirinya tidak bisa membantunya lagi. Scene berpindah. Pubi berusaha mencari cara kabur dari sana dan Pubi mencoba untuk masuk celah ventilasi yang ada di atap. Di sisi lain, ada agen yang bersiap untuk menyabotase dan 1 agen masuk ke rumah Rose, kemudian menembaki Rose dan teman-temannya. Scene kembali ke Pubi yang masuk ke ventilasi mencoba untuk mencari jalan keluar. Lalu Mike mendengar suara tembakan. Di ruangan Mike keluar gas beracun. Kemudian agen memasuki ruangan Mike dan terjadilah baku hantam di sana. Tiba-tiba Pubi jatuh dari atap dan Mike berhasil mengalahkan agen tersebut. Lalu Pubi mengambil masker dan membawa keluar Mike. Di luar Pubi bertemu dengan agen dan menembaknya. Kemudian Pubi mengambil vaksin dari agen tersebut lalu menyuntikkannya ke badan Mike. Mike masih tidak sadarkan diri akibat gas beracun tersebut. Akhirnya Mike sadarkan diri dan Pubi mengetahui jenis dari gas beracun tersebut. Mike pun terkejut karena Pubi tahu gas beracun yang ada di ruangan tersebut. Lalu Mike ngotot dan menanyakan hal tersebut ke Pubi. Lalu Pubi mengakui bahwa dirinya ditugaskan untuk memata-matai Mike sejak 5 tahun yang lalu. Mike yang tidak terima akhirnya lari menjauh dari Pubi. Mike yang masuk ke dalam mobil, kemudian Pubi juga ikut masuk dan menjelaskan yang sebenarnya. Setelah itu, tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh mobil Logger dan terpental. Kemudian, Logger mendatangi mereka dan menarik Pubi keluar dari mobil, lalu membuatnya pingsan. Logger pun membawa Pubi. Kemudian, Logger bersiap-siap menuangkan bensin ke mobil Mike dan dibakarlah mobil tersebut. Mike yang berusaha keluar
namun kakinya tersangkut. Lalu Mike melihat Lacerte yang akan menyelamatkannya. Mobil pun meledak. Scene berpindah. Puppy dibawa oleh Logger ke markas militer dan bertemu Yex. Di sana Yex menjelaskan bahwa semua rahasia yang ada di Puppy telah diketahui. Scene berpindah. Lacerte menyelamatkan Mike dan Mike menanyakan identitas dari Lacerte dan keberadaan pacarnya. Kemudian Lacerte menjelaskan awal mula dia bertemu dengan Mike. Mike merupakan hasil dari program percobaan. Karena program tidak berjalan sesuai, maka Lacerte menutup percobaan tersebut, dan percobaan tersebut menghapus ingatan Mike. Kemudian Mike dan Lacerte dipergoki pemilik pom bensin, dan dia melaporkannya. Scene berpindah. Yates yang mengetahui bahwa Mike masih hidup merasa kesal dan menelepon PT untuk menerbangkan drone. Di sana PT mengakses program dan menjalankan drone. Scene berpindah. Lacerte berusaha meyakinkan Mike untuk menyelamatkan dirinya, namun Mike malah menghisap ganja. Lalu Lacerte dengan senjatanya berjaga-jaga. Di sana Lacerte diserang oleh Logger dan Mike berusaha melawannya. Kemudian di sana ada tentara yang berjaga dan menembakinya. Lalu tentara tersebut melaporkan ke Yex dan Yex menyuruh untuk menyerang menggunakan drone. Scene berpindah. Mike masih baku tembak dengan tentara. Di sana drone menuju ke tempat Mike dan Yex menyuruh untuk menembak. Namun PT bingung dan kesal. Di sisi lain, Mike berhasil menembak tentara tersebut dan mati. Mike di sana terkesan dengan skill menembaknya. Di sisi lain, drone tidak jadi menembakkan rudalnya. Scene berpindah. PT mendapatkan telepon dari Kruger dan Kruger sebelum naik ke pesawat, dia memencet tombol di jam tangannya. Kemudian Yex heran dengan pengumuman yang membubarkan operasi tersebut. Di sana Mike mengangkat telepon dari Yex. Yex menawarkan untuk ketemuan dengan dia. Sebagai imbalannya, pacarnya akan dibebaskan. Lalu Yex memberikan telepon ke Puppy dan Puppy meminta maaf dan menyuruh Mike untuk pergi dari sana. Setelah itu, Mike mempersiapkan diri untuk menyelamatkan Puppy. Di sisi lain, Yex menyiapkan para agennya dan memperingatkan para agennya untuk berhati-hati dengan Mike. Tiba-tiba kembang api menyala dan mengarah ke Yex dan para agennya. Di sana muncul Mike dengan mobil yang menembakkan kembang api. Lalu Yex dan gerombolannya masuk ke swalayan dan Yex menghentikan mobilnya. Kemudian dia mengantongi satu kembang api. Lalu agennya Yex menembaki Mike. Mike menyergap agen tersebut dan menghajarnya. Di sana Mike melihat Puppy, namun dia dihalangi oleh agen lain dan mulailah baku hantam. Terlihat perut Mike terluka akibat tembakan. Mike mulai bergerak. Di sana dia mengambil pisau dapur dan menancapkan ke agen. Yex menyuruh agennya untuk maju melawan Mike. Sementara itu, Puppy mengambil klip yang ada di sana. Di sana Mike terkena tembakan ke kepalanya, namun dia tidak apa-apa. Dan Mike mengeluarkan kembang apinya lalu melemparkannya ke arah agen dan boom. Lalu Mike menghajar agen tersebut dengan palu. Di sana Yex menyuruh agen Logger untuk menghadapi Mike dan dia kabur membawa Puppy. Sementara itu Yex menyiksa Puppy. Ketika Yex sibuk menyiksa Puppy, Puppy membuka borgolnya lalu menghajar Yex. Di sana Mike membawa palu, sedangkan Logger membawa obeng. Kemudian mereka saling menusuk dan merasa kesakitan. Lalu di samping mereka ada pistol dan Logger yang mengambil duluan. Kemudian Mike lari bersembunyi. Sementara itu Puppy diajar balik oleh Yex dan terkapar. Lalu Lacerte tiba-tiba mencekik leher Yex dengan tali. Di sisi lain Mike menyergap Logger dan mendapatkan pistolnya. Lalu Mike tidak jadi menembaknya. Sementara itu Lacerte dikagetkan oleh Kruger dan melepas tali tersebut. Scene berpindah. Puppy mendatangi Mike yang terkapar lemas di sana dan Puppy membawa Mike keluar. Namun di luar sudah dikepung polisi. Di sana Mike melamar Puppy. Lalu mereka berdua ditembak polisi dengan senapan listrik. Scene berpindah. Di sana Lacerte dan Yex dihukum oleh Kruger karena masalah yang mereka timbulkan. Lalu Yex ditembak oleh Kruger dan Lacerte memohon kepada Kruger untuk memaafkannya. 6 bulan kemudian, Mike dan Puppy berciuman di depan umum. Lalu Mike pergi. Ketika dia di dalam lift, kemudian dia disekap. Scene berpindah. Di sana Mike diinterogasi. Ketika pria tersebut mendekati Mike, seketika Mike menghajarnya.
Film pun berakhir.